Hai teman-teman, mari kita mulai ibadah perayaan Natal kita pada hari ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita menggunakan kata pembukaan. Umat Tuhan yang terkasih, tidak dapat disangkal bahwa kehidupan kita tidak selalu lurus. Ada berbagai kesulitan,
tantangan maupun rintangan, perasaan rapuh dan jenuh kadang muncul dan membuat kita berputus asa menghadapi hari esok. Namun kelahirannya melegakan jiwa kita semua. Kristus yang hadir di dunia menjadi tanda bahwa Allah setia memegang teguh kehidupan kita. Kelahirannya membangun kembali pengharapan di tengah kerapuhan dan kefanaan hidup. Akan tetapi kadang kita masih ragu terhadap masa depan. Ketakutan justru menggerogoti kehidupan kita. Ragu pada potensi yang telah Allah anugerahi. Ragu pada dekapan Allah yang melegakan. Sudahkah Natal berdampak besar dalam hidup kita? Marilah kita merenungkannya dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Kami mengaku ya Allah, di dalam setiap jengkal kehidupan kami berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Pikiran kami masih meragukan penyertaan-Mu. Perkataan kami sering mempertanyakan pertolongan-Mu. Perbuatan kami tidak mencerminkan karya-karya-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami yang kadang-kadang bermalas-malasan, terus meratap dalam keputusasaan dan mengabaikan kehadiran Tuhan dalam berbagai dimensi kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan agar mampu peka terhadap penyertaan-Mu yang melegakan jiwa. Melalui aneka peristiwa dalam perjumpaan dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Inilah berita anugerah yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Di dalam Kristus engkau diampuni. Damai Kristus bagimu.
terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami bisa kembali berkumpul dan juga beribadah Natal pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah buat kami untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena itu biarlah firman-Mu yang sebentar mau kami baca dan kami renungkan bersama-sama, boleh kami pahami dengan baik dan kami lakukan di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyaksikan drama Natal. Pada mulanya, kami menjalani hari-hari kami seperti hari-hari yang lainnya. Semua kami jalani dengan senyuman, sukacita, dan di dalam kebersamaan. Dan badai itu pun datang. Badai itu datang, namun dia tidak sendirian. Bersama juga dengan si jahat yang datang menggoda, mengajak kami untuk menyerah, berjuang dalam kehidupan ini. Mengajak kami untuk kalah, mengajak kami untuk marah terhadap Tuhan. Batin kami berperang, mencoba melawan, namun apa daya, kembali lagi kami merasa tidak berdaya. Ya, hanya kasihnya sajalah yang mampu membantu kami bangkit kembali. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I
Mungkin saat ini badai itu masih tetap ada. Namun kasih Tuhan lebih besar dan akan selalu ada, membangkitkan kami, menegakkan kepala kami. Hanya Tuhan, hanya Dia yang berkasihan, yang memimpin kami tetap. Allah yang luar biasa, Allah yang setia, adil dan benar Dia. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, drama yang kita lihat tadi sangat menarik, ya. Drama tadi mengisahkan bahwa di saat manusia berhadapan dengan kuasa kegelapan atau kuasa jahat, manusia tidak akan mampu melawan dengan kekuatannya sendiri. Manusia akan mudah sekali kalah, manusia akan mudah sekali keluar dari jalan Tuhan ketika dia berhadapan dengan kuasa kegelapan atau kuasa jahat. Dan beruntung tadi di dalam drama kita ada kehadiran Tuhan yang ditunjukkan oleh datangnya malaikat. Malaikat yang menyapa mereka, yang melindungi mereka, yang kemudian mengusir kuasa kegelapan itu atau kuasa jahat itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Kegelapan itu hilang dan kemudian berganti oleh terang Tuhan yang menaungi dan memberikan mereka keselamatan. Nah, saudara-saudara, apa yang kita lihat di drama tadi, itu juga yang menjadi ungkapan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 hari ini, saudara-saudara. Di mana Nabi Yesaya melihat atau menggambarkan bahwa Yesus datang atau Yesus lahir bagaikan terang yang besar bagi bangsa-bangsa yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Karena bangsa Israel pada waktu itu ada di dalam kehancuran. Mereka dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan itu adalah lambang kuasa jahat, lambang dosa, lambang kehancuran. Ya. Nah, tapi kemudian dikatakan oleh Yesaya ada terang yang datang, yang menyinari mereka, yang melawan kegelapan itu dan memberikan terang yang besar bagi mereka. Bagaimana terang yang besar itu menyelamatkan? Dikatakan di ayat yang ke-6, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi apa yang digambarkan oleh firman Tuhan jelas sekali bahwa Yesus datang bagaikan terang yang menyinari kehidupan manusia. Manusia yang tadinya dikuasai kegelapan, manusia yang tadinya takluk kalah oleh kuasa jahat. Tapi kini dengan hadirnya Kristus, dengan lahirnya Yesus ke dalam dunia, kegelapan itu dikalahkan. Kuasa jahat itu dikalahkan karena Yesus bagaikan terang yang menyinari kehidupan manusia yang ada di dalam kegelapan. Kegelapan tidak akan pernah menang melawan terang. Seperti contohnya ketika kita duduk di rumah pada malam hari, lalu kita buka pintu rumah kita pada malam hari. Apakah kegelapan di sana masuk ke dalam rumah kita, lalu rumah kita jadi gelap? Tidak, saudara-saudara. Ya, kegelapan tidak akan bisa mengusir terang. Ya, kalau di dalam rumah kita nyalakan lampu,
gelapnya malam tidak akan bisa mengalahkan. Tapi kalau kita baru matikan lampunya, kita singkirkan sumber terangnya, barulah kegelapan itu bisa masuk ke dalam rumah kita. Artinya apa? Artinya selama Kristus ada di dalam hati kita, selama Tuhan Yesus memerintah di dalam pikiran, hati kita, dan seluruh diri kita, Dia adalah terang yang menguasai hidup kita. Kegelapan tidak akan pernah bisa melawan, tidak akan bisa mengalahkan terang yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi bagi kita semua pada hari ini kita diingatkan sekali lagi, saudara-saudara, bahwa Natal adalah peristiwa di mana Allah melakukan tindakan kasih yang luar biasa bagi manusia yang berdosa. Allah tidak mau manusia terus ada dalam kegelapan dan kemudian binasa oleh dosa-dosanya. Tuhan begitu mengasihi manusia, Tuhan begitu mencintai manusia, karena itu Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, seperti terang yang menerangi kegelapan. Untuk siapa? Untuk saya, untuk kita semua, untuk semua umat manusia. Dan inilah yang harusnya menjadi kekuatan di dalam hidup kita sehari-hari, saudara-saudara. Memang pandemi ini belum berakhir. Mungkin kita ada banyak pertanyaan, kapan ini berakhir? Bagaimana nanti vaksin yang katanya sudah ada? Bagaimana kita nanti memperoleh vaksin itu? Bagaimana situasi ekonomi di tahun yang baru sebentar lagi kita masuki? Banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab sekarang. Tapi percayalah bahwa apapun yang kita hadapi, terang Kristus yang sudah hadir itu akan membawa kita hidup dalam kebenaran, membawa kita untuk mengalahkan kuasa kegelapan dan kuasa jahat. Nah, saudara-saudara, ada sebuah simbol Natal yang biasanya suka kita lihat dalam bentuk gambar atau hiasan-hiasan, ya. Nah, simbol Natal yang biasa kita lihat pada umumnya pohon cemara, lonceng, ya, kemudian kado, ya, lalu kemudian Sinterklas atau Santa Claus, ya, ada banyak simbol-simbol di perayaan Natal. Nah, ada satu simbol saudara yang menarik, saya bawa gambarnya, ya. Ini juga adalah sebuah simbol Natal, ya. Apa ini? Ini adalah kaos kaki, ya, kaos kaki Natal. Nah, pertanyaannya, siapakah atau siapa ya, kaos kaki siapa ini kira-kira? Apakah saudara-saudara tahu kaos kaki siapa ini? Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah kaos kaki Sinterklas. Tapi saya mau mengatakan bukan. Ini bukan kaos kaki Sinterklas. Nah, di balik simbol ini ada sebuah cerita yang menarik, saudara-saudara. Ya. Nah, pada waktu di sekitar abad 14, ya, ada kisah tentang seorang bangsawan yang terjebak di dalam krisis keuangan, di mana dia jatuh miskin, tidak punya pekerjaan, dan dia terpaksa menjual ketiga anak perempuannya untuk menjadi pelacur. Tentu ini bukan sesuatu yang baik. Ini sesuatu yang sangat buruk terjadi dalam hidup bangsawan ini. Nah, itu sebabnya ketika berita ini sampai kepada seorang biarawan yang bernama Nikolas. Biarawan ini mendengar berita ini sangat sedih. Hatinya hancur mendengar berita tentang bangsawan yang jatuh miskin dan menjual ketiga anaknya menjadi pelacur. Nah, Nikolas tidak ingin membiarkan mereka ini terus ada di dalam dosa. Karena itu Nikolas mencari akal bagaimana menolong keluarga bangsawan ini supaya mereka tidak
terus jatuh di dalam dosa. Nah, akhirnya pada suatu malam, Nikolas datang ke rumah bangsawan itu dan meletakkan atau melemparkan kepingan-kepingan emas dari cerobong atap rumah bangsawan itu. Dia menjatuhkan keping pertama, keping emas kedua, dan keping emas yang ketiga tanpa sengaja jatuh ke dalam kaos kaki yang sedang dijemur dekat perapian rumah bangsawan itu. Sejak itulah tersiar kabar bahwa di dalam kaos kaki ada sebuah kepingan emas yang dilempar dari atas yang berasal dari Nikolas. Berita ini menyebar luas. Bangsawan ini begitu bersyukur. Dia mendapat pertolongan, dia menerima kasih dari Nikolas yang memberikan kepingan-kepingan emas yang salah satunya jatuh di dalam kaos kaki. Ya, jadi kaos kaki ini bukan kaos kaki Sinterklas, tapi adalah kaos kaki si bangsawan. Kaos kaki yang menjadi simbol, yang menjadi lambang akan cinta kasih seorang yang bernama Nikolas. Nah, Natal juga erat kaitannya dengan cinta kasih. Cinta kasih Allah yang diberikan kepada manusia supaya manusia tidak ada di dalam kegelapan. Jadi mari saudara-saudara, jangan pernah ragu akan cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang kita terima harus kita juga tetap rasakan, kita alami hari demi hari, dan kita juga bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada perayaan Natal pada hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau sudah datang ke dunia. Engkau datang bagaikan terang yang menyinari hidup manusia, yang mengusir kegelapan yang ada di dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah keyakinan itu Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, boleh memberikan kami keberanian untuk menjalani hidup kami ke depan dalam situasi yang bagaimanapun, dalam kondisi yang seperti apapun. Karena kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami, Engkau selalu menolong dan memberikan kami yang terbaik. Tuhan, kami juga mau serahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Kami tetap bersyukur dan bersuka cita, walaupun Natal di tahun ini tidak bisa kami rayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami percaya bahwa sukacita, damai sejahtera Natal boleh terus ada di dalam hati kami semua. Berkati kami semua Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Biarlah hidup kami semua boleh terus ada dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa negara kami. Tuhan juga menolong, menyertai pemerintahan bangsa ini, terutama Pak Presiden bersama para menteri, biar mereka boleh bekerja dengan baik, terutama di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang belum berakhir.
Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan seperti dikatakan dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan sebagian dari apa yang kami miliki. Tuhan kiranya berkenan atas apa yang kami persiapkan ini, dan Tuhan boleh menguduskan dan mensucikannya untuk boleh digunakan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu melalui pelayanan di tempat ini maupun di tempat lain. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman dan saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita Natal bersama dengan kita semua.
kami mau memberikan pengumuman pemenang dari lomba yang sudah kita adakan. Lomba yang pertama, kuis Alkitab. Kita akan menyebutkan nama-nama pemenang. Juara ketiga adalah Ibu Oy. Juara kedua adalah Olivia. Dan juara pertama siapa ya? Juara pertama adalah Martin. Lomba yang kedua, membuat kartu Natal. Juara ketiga Ibu Grace. Juara kedua Jeffrey. Selamat Jeffrey. Juara pertama siapa ya? Orang paling dewasa di sini di Pasir Koja. Siapakah dia? Ya, Ciana. Selamat. Sekarang kita langsung ke lomba yang ketiga. Ucapan Natal. Video ucapan Natal. Hanya ada 2 juara. Juara kedua adalah Grace dan anak. Selamat. Juara pertama Hopsa. Semangat semuanya teman-teman. Hadiah akan dibagikan oleh tim pengurus Komisi Tunarungu GKI Pasir Koja. Selamat Hari Natal dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati semua kita. Amin.